Nah, seperti yang sudah Nia sampaikan kepada Anda Sobat Setia, hari ini ada yang spesial ya. Kita akan berinteraktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Nah, mungkin ada yang mau nantinya bertanya-tanya gitu ya seputaran kesehatan ya. Anda bisa gabung di 0877 6686 1024 ya. Anda bisa melalui WhatsApp, SMS ya, telepon juga nggak apa-apa, boleh ya Sobat Setia. Atau di via Facebook juga Anda bisa bertanya-tanya gitu ya. Request lagu juga boleh, Sobat Setia berkirim-kirim salam juga. Silahkan ya, Anda bisa bergabung di 102,4 RPKB FM Bangli. Anda bisa gabungan di via Facebook juga di RPKB FM Bangli. Nah, Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta ya, langsung aja kita berkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di studio ya. Selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Kak Nia, terima kasih sudah mengundang. Iya, narasumber kita hari ini muda ya. Oke, saya panggilnya Bapak ataukah bagaimana nih? Panggil Tude aja. Oke, langsung aja perkenalan Tude bersama pendengar RPKB FM Bangli ya. Oh iya, halo pendengar RPKB FM Bangli. Perkenalkan saya Iputu Gede Bangkit Gunaswara sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Susut 1. Ya, yang sekarang akan mengisi topik kita di hari ini ya, meningitis Streptococcus suis ya. Wow, kedengarannya kayak menyeramkan gitu ya. Namanya wow. Kedengarannya medis banget ya. Iya, oke. Narasumber kita hari ini Sobat Setia ya, sudah diperkenalkan tadi bersama Iputu Gede Bangkit Gunaswara SKM ya, dari Puskesmas Susut 1 ya. Iya, betul. Oke, sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Iya. Oke, kita akan bersiap-siap. Bersiap-siap kita akan berbagi informasi kesehatan ya. Nah, topik kita hari ini meningitis Streptococcus suis ya. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak sih? Mungkin masyarakat masih awam ataupun masih belum tahu ya, apakah itu meningitis Streptococcus suis gitu. Nah, dijelaskan sedikit dulu tuh deh. Oh iya. Kalau mungkin pendengar juga sudah pernah dengar ya kasus di mana orang setelah makan daging babi atau bersentuhan dengan babi, terutama cairan dari babi, lendir-lendir dari babi, mengalami tiba-tiba kehilangan kemampuan pendengaran. Mungkin pada tahun 2017 juga di Bali kasusnya kan heboh tuh di salah satu kabupaten di Bali, di mana beberapa orang masuk rumah sakit berbarengan dan keluhannya sama, yaitu kehilangan kemampuan pendengaran dan punya riwayat kontak dengan babi atau makan daging babi yang kurang matang. Iya. Jadi mungkin pendengar juga pernah mendengar kasus-kasus tersebut, yang itulah disebut meningitis Streptococcus suis atau kejadian meningitis atau radang pada selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis gitu Kak. Iya, oke. Nah, ini dijelaskan sedikit meningitis Streptococcus ini, Streptococcus suis ya. Nah, ini meningitis ini apa sebenarnya? Apakah ada pengertian tertentu gitu? Penyebabnya mungkin ada berbeda-beda dan lain sebagainya. Silakan, Bapak. Jadi secara kejadiannya meningitis atau peradangan pada selaput otak itu Kak Nia bisa disebabkan oleh beberapa agen atau faktor penyebab seperti jamur, seperti virus dan seperti bakteri. Nah, yang kebetulan terjadi di Bali dan beberapa kasus di Bali yaitu infeksinya oleh bakteri. Bakteri yang ditemukan dengan nama Streptococcus suis yang ada pada babi. Oke. Nah, ini yang paling umum ya, paling sering terjadi gitu ya. Kontaknya dari hewan ya. Boleh. Nah, selain babi, apakah meningitis ini bisa disebabkan atau bisa ditularkan oleh hewan lainnya? Oh iya, kalau hewan lainnya seperti unggas lebih jarang. Pada anjing dan kucing juga sebenarnya bisa. Cuman kebetulan reservoir atau tempat virusnya yang paling mungkin berkembang adalah di babi ya, di mana di bagian tenggorokan, di bagian akar-akar dari gigi babi tersebut bakteri ini tumbuh sangat subur. Cuman di babi dia tidak menyebabkan peradangan yang parah seperti pada manusia. Pada babi dominannya dia sering menyebabkan peradangan pada sendi-sendi babinya nih Kak Nia. Seperti bisa babinya tiba-tiba sulit berjalan gitu ya, kakinya lumpuh seperti itu biasanya kelihatan dia bahwa babi tersebut
ada Streptococcus suis nih di dalam tubuhnya gitu. Oke. Nah, pada manusia nih yang tertular meningitis Streptococcus suis ya. Nah, ini biasanya tandanya seperti apa nih ataupun gejalanya itu seperti apa sih? Kalau pada manusia sendiri yang paling sering kebetulan konteksnya Bali itu kehilangan pendengaran nih Kak Nia. Dalam waktu singkat bisa kehilangan pendengaran sampai dengan 50% kasus yang terjadi itu kehilangan pendengaran. Dengan waktu singkat Dengan waktu yang singkat. Ya. Maka dari itu jika punya riwayat kontak dengan babi, makan daging babi yang sekiranya kurang matang. Dan mengalami kehilangan pendengaran, mohon silakan mencari fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa. Dan kalau memang diagnosisnya dicurigai itu juga meningitis, maka dilakukan cek darah nih Kak Nia untuk menegakkan diagnosis. Yeah. Karena penanganan lebih cepat, hasilnya akan lebih baik. Begitu. Ya. Selain kehilangan pendengaran, biasanya yang terkena infeksi meningitis Streptococcus suis karena ini berhubungan dengan selaput di otak adalah sejenis kerusakan otaknya ya. Kalau secara umum seperti gangguan pada mood, sakit kepala yang tidak tertahankan, bahkan dalam beberapa kasus orang secara tidak sadar membenturkan kepalanya ke tembok untuk menghilangkan sakit kepalanya, begitu. Dan demam ya terutama, karena demam kan salah satu ciri bahwa ada infeksi dalam tubuh. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini tadi meningitis Streptococcus suis. Nah, ada juga yang disebabkan oleh jamur ya, tadi saya dengar. Nah, kalau yang melewat penularannya lewat jamur ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah ada gatal-gatalnya? Karena kalau berbicara jamur biasanya cenderung mengarah ke gatal-gatal seperti itu ya. Oke, kalau meningitis ini ada gejala gatal-gatalnya atau bagaimana nih? Kalau yang dari jamur, sepemahaman saya tetap masuk lewat saluran pencernaan ya. Kalau manifestasi seperti gejalanya seperti gatal, saya rasa karena ini berhubungan dengan otak tidak langsung gatal ya. Karena kalau gatal lebih ke kulit. Nah, kalau dia ke otak, harusnya gejalanya itu akan mirip dengan seperti ditimbulkan oleh bakteri ataupun virus gitu. Nah, tadi kan ada beberapa penyebab daripada meningitis Streptococcus suis ini. Apakah ada beda-bedanya nih? Artinya dari segi gejala dan lain sebagainya. Terus kecepatan reaksi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan enggak itu? Kalau karena yang paling sering ditemui di Bali adalah pada bakteri, seperti pada virus dan pada jamur. Saya mungkin kurang memahami ya di bagian itu. Tapi yang akan membedakan jelas di antara 3 penyebab tersebut adalah di penanganannya nih Kak Nia. Di mana pengobatannya tentunya berbeda-beda. Spesifiknya pada bakteri digunakan antibiotik yang memang sudah terbukti bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan meningkatkan kemungkinan recovery seseorang yang terkena meningitis Streptococcus suis gitu kan ya. Nah selain juga ya itu boleh dibilang pola makan ya. Pola makan setuju ya. Pola makan. Nah selain itu juga apakah ada penyebab lainnya kira-kira yang bisa menyebabkan meningitis ini? Kalau meningitis Streptococcus suis ini kejadiannya tidak hanya pada konsumen dagingnya tadi ya. Mungkin kita sering makan lawar, sering makan babi guling dan sebagainya. Tidak hanya terjadi pada konsumen. Ada kemungkinan juga dan tercatat di dalam jurnal-jurnal ilmiah ada kejadian di mana Streptococcus suis bakterinya masuk melalui luka terbuka. Jadi ada risiko nih Kak Nia bagi peternak babi, bagi pedagang daging babi yang bersentuhan langsung dengan daging babi secara tidak aman gitu. Maka dari itu ketika seorang peternak atau pengolah daging babi lah ya tidak menggunakan alat pelindung diri saat memiliki luka terbuka dan mengolah babi, kemungkinan bakteri tersebut masuk lewat luka terbuka akan meningkat tuh Kak Nia. Jadi sebisa mungkin jika memang memiliki luka dan harus berkontak dengan babi, luka tersebut dibebat dulu, ditutup seaman mungkin untuk mengurangi risiko terkena ya. Jadi selain saluran pencernaan kita punya luka terbuka nih sebagai salah satu jalan masuk bakteri tersebut gitu kan ya. Nah ternyata tidak hanya dengan mengkonsumsi daging daripada hewan yang tertular meningitis tersebut ya, tapi bisa juga melalui luka yang terbuka. Nah ini seperti apa sih atau bagaimana cara penanganan terhadap orang yang mungkin punya gejala meningitis ya? Nah dijelaskan dulu dong. Kalau
penanganannya yang terpenting adalah mengingat apakah kita punya riwayat nih kan ya. Kalau spesifik tentang meningitis Streptococcus suis, apakah kita punya riwayat, kita atau keluarga kita yang terjangkit punya riwayat kontak dengan babi beberapa hari atau beberapa waktu ke belakang. Jika memang dicurigai punya kontak dan memiliki gejala seperti saya bilang tadi, demam, sakit kepala yang tidak tertahankan, sampai dengan kehilangan pendengaran, silakan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat agar diagnosanya bisa ditegakkan. Itu penanganan pertama yang bisa dilakukan. Karena di sana kan kita memerlukan antibiotik yang dimana dokter yang lebih paham untuk meresepkan agar juga dosisnya sesuai gitu kan ya. Karena jika diagnosisnya dicurigai seperti saya bilang tadi, harus cek darah dan kita bisa tahu apakah memang di pembuluh darah dan di cairan otaknya tuh memang terinfeksi oleh bakteri Streptococcus suis tersebut gitu kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada yang terjangkit penyakit tadi ya, terus dan ada anggota keluarga mungkin yang bersentuhan langsung dengan orang tersebut, apakah memungkinkan akan terkena gejala meningitis juga? Ya, benar banget pertanyaannya Kak Ania, tepat sekali karena kebetulan saya juga mau menjelaskan bahwa meningitis Streptococcus suis ini adalah salah satu jenis penyakit yang bersifat zoonosis kalau bahasanya, di mana ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi penularannya memang di mana bakterinya berkembang itu di babi dan di mana bakterinya terakhir akan bermuara adalah di manusia. Jadi belum ditemukan evidence yang benar-benar konkret bahwa ini bisa menular dari manusia ke manusia lainnya. Ya mungkin ditakutkan mungkin lewat udara dan sebagainya. Kebetulan belum ada bukti konkret gitu. Ya maka dari itu ditekankan bahwa ini memang ditularkan dari sejauh ini dari hewan ke manusia gitu kan ya. Dan sejauh ini memang belum ada bukti ya belum kalau ada bukti memang ada penularan dari manusia satu ke manusia lainnya. Iya betul kan ya. Nah kita jeda dulu mungkin ya. Baik. Dan kita akan kembali setelah satu buah tembang berikut ini. Sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, masih di kawasan kantor Bupati Bangli dan masih bersama Nia ya Sobat setia di 102,4 RPKB FM, dan juga masih bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya, bersama Bapak Iputu Gede Bangkit Guna Suara ya, SKM, yang masih tetap setia menemani kita semua di sini dan masih tetap sedia untuk berbagi informasi khususnya berkaitan dengan meningitis di kesempatan siang hari ini. Masih tetap semangat ya buat Today ya. Panggilannya Today. Nah Today, ini saya akan tanyakan sedikit lagi nih. Kalau orang yang terjangkit meningitis yang sudah diceritakan tadi ya. Nah, apakah memungkinkan untuk bisa sembuh nih orang yang sudah terkena meningitis ini? Untuk yang terkena meningitis tentunya harus di treatment dulu. Kemungkinan sembuhnya ada, cuman dari beberapa kasus yang memang sudah terregister terjadi, pendengaran yang sebelumnya hilang tersebut kan ya tidak bisa kembali 100%. Tidak bisa seperti semula. Dalam beberapa kasus masih ada berkurang kemampuan pendengarannya. Itu yang paling sering terjadi. Walaupun bisa disembuhkan bisa disembuhkan, tidak menyebabkan ke masalah kembalinya, yang lebih fatal. Masih bisa recovery, mungkin tidak 100% begitu. Maka dari itu penting sekali untuk diingatkan kembali ketika memang dicurigai arahnya ke meningitis Streptococcus suis nih kan ya, harus mendapat penanganan antibiotik gitu. Sebenarnya sederhana, antibiotiknya dokter juga sudah bisa meresepkan gitu kan ya. Yang penting sesuai dengan anjuran dokter ya. Anjuran dokter. Nah, apakah ada cara-cara tertentu untuk menghindarkan hewan kita dari meningitis ini? Ya mungkin ada vaksinnya dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan dulu tuh deh. Kalau dari segi pencegahan nih Kak Nia ya, saya melihatnya dari segi peternak dan pedagang babi serta dari segi konsumen gitu. Kalau dari peternak dan pedagang babi tentunya kemungkinan masuk bakterinya adalah dari luka yang terbuka seperti saya bilang tadi kan ya. Maka dari itu untuk peternak babi mohon jika ada luka dan saat ingin mengurus babinya tolong ditutup dulu lukanya. Selain itu kandang babinya juga diusahakan tetap bersih dan menjaga agar kandang babi memiliki sirkulasi udara yang baik. Karena bakteri Streptococcus suis ini anaerob atau dia hidup di yang sedikit udaranya gitu kan ya. Jadi jika udaranya lebih terbuka, kemungkinan dia berkembang akan lebih kecil nih.
Nah, pada pedagang babi mirip seperti peternak tadi harus ditutup ketika punya luka nih Kak Nia. Dan terakhir pada konsumen yang nantinya mengkonsumsi daging babi, tentunya perlu diingat bahwa dengan membuat daging babi tersebut matang, kemungkinan Streptococcus suis hidup sudah sangat amat kecil. Maka dari itu sebenarnya sederhana sekali. Adalah dagingnya dibuat matang nih Kak Nia. Seperti dimasak atau digoreng di atas suhu 70 derajat saja, bakterinya sudah mati. Karena dari beberapa pemaparan akademisi dari Universitas Udayana juga dari Fakultas Peternakan, bahwa salah satunya babi guling nih Kak Nia, yang dia kemungkinan matangnya sekitar di suhu 110 derajat Celcius, bakterinya sudah pasti mati. Jadi para pendengar juga bagi yang doyan makan babi masih boleh banget, malah apalagi kita di Bali ya. Babi merupakan salah satu konsumsi makanan utama favorit ya, apalagi kita di Bangli juga banyak. Tapi perlu diingat, konsumsilah yang sekiranya sudah matang untuk mengurangi kemungkinan tertular dari bakteri tersebut. Dan yang perlu diingat juga darah nih Kak Nia. Kan sering tuh. Nah, itu yang paling cepat biasanya bakterinya ya. Iya, betul. Karena di darah tersebut ada berbagai cairan, berbagai bakteri, berbagai virus dan sebagainya di darah tersebut. Maka dari itu tidak dianjurkan makan darah yang mentah dalam jumlah besar apalagi ya. Karena sangat mudah masuk ke dalam tubuh, sangat mudah langsung tercerna dan bakterinya melebar kemana-mana dalam tubuh gitu kan ya. Seperti yang kita ketahui ya, kalau di Bali itu doyan sekali dengan yang namanya lawar ya. Nah, betul. Lawar ini juga biasanya ada campuran darahnya gitu ya. Nah, betul. Alangkah baiknya jika mengkonsumsi lawar ini tidak dengan darah ya, campuran darah yang segar ya. Mungkin kalau keperluannya adalah untuk sesajen untuk Banten dipersilakan ya kan ya. Tapi kalau untuk konsumsi upayakan yang sudah matang atau tidak. Karena kalau saya pribadi kan ya, darah itu kan tidak memiliki konsistensi rasa ya bagi saya pribadi. Hanya dia meningkatkan estetika dari makanan tersebut gitu. Apakah estetika tersebut worth it nih dengan risiko yang akan kita hadapi gitu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa eliminasi hal-hal tersebut. Ya, untuk kesehatan kita dan keselamatan kita. Betul. Ya. Oke. Dan yang ingin saya tanyakan lagi nih, sebagai penyuluh kesehatan nih. Nah, sebagai penyuluh kesehatan nih, khususnya di wilayah Susut ya. Nah, upaya-upaya apa saja sih yang sudah dilakukan untuk meminimalisir masyarakat terkena meningitis ini? Jadi kalau secara program nih Kak Nia, memang belum pernah kami sampaikan secara gamblang tentang penyakit ini. Tapi kebetulan karena sekarang diberikan waktu ya, mungkin saya juga bisa menyentuh pendengar-pendengar dari Susut, terutama di wilayah kerja Puskesmas Susut 1, di mana di sana juga cukup banyak ada peternak babi nih Kak Nia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saran bagi peternak babi boleh banget diterapkan oleh teman-teman yang memiliki kandang babi sebagai peternak babi di wilayah Susut dan di Bangli juga gitu. Di mana kandangnya diupayakan tetap bersih, ada sirkulasi udara yang baik, dan ketika babinya memiliki ciri-ciri sakit, lemas dan kehilangan kendali terhadap sendi-sendinya, tiba-tiba babinya lumpuh gitu, bisa konsultasi ke dokter hewan terdekat gitu. Untuk diberikan antibiotik dan penanganan oleh dokter hewan tersebut gitu bagi peternak gitu. Berarti ini ada vaksin-vaksin tertentu ya, ada aturan vaksinnya untuk hewan ini ya, agar terhindar dari penyakit ya, khususnya meningitis ini ya. Jadi untuk membunuh bakterinya dari dokter hewannya sendiri tentunya sudah punya ya kan ya. Kalau untuk di manusianya juga sudah dikembangkan vaksin meningitis. Cuman alangkah baiknya kita menghindari asupan bakteri yang lebih banyak ya, takutnya kan vaksinnya juga tidak 100%. Dia sangat melindungi, tapi tidak 100%. Tetap ada kemungkinan terjangkit gitu kan ya. Nah, untuk wilayah Bangli nih, nah bolehlah khususnya di wilayah Susut nih, apakah selama ini sudah ditemukan kasus meningitis nih pada masyarakat yang ada di wilayah tersebut? Kalau dari yang saya telusuri nih Kak Nia, kalau dari laporan memang belum ada ya Kak Nia. Kalau dari peramban dari internet misalnya, kita lihat dari berita dan sebagainya, terakhir pada 2022 nih, April 2022 diberitakan di Temuku malah diduga 6 orang
mengalami meningitis Streptococcus suis begitu. Jadi memang karena saya juga baru ya Kak Nia ya di Bangli, saya dengar kultur makan babinya juga tinggi gitu. Maka dari itu kita di Bangli tentunya punya potensi untuk terjangkit bakteri ini. Asalkan kita ingat beberapa pencegahan tadi, tentunya tidak perlu khawatir makan babi gitu. Iya. Nah, sebagai penyuluh kesehatan nih. Nah, sebagai penyuluh kesehatan tentunya pasti akan menemukan kendala-kendala nih dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam mencegah meningitis ini. Apalagi masyarakat Bali, khususnya Bangli ya, banyak juga yang suka mengkonsumsi daging babi. Nah, juga tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang suka lawar dengan darah yang segar gitu ya. Nah, apakah dalam mengedukasi masyarakat ataupun mengajak masyarakat untuk hidup sehat, terhindar dari meningitis ini, ataupun mensosialisasikan penyakit meningitis ini, apakah selama ini ada kendala-kendala tertentu nih bagi Today ya, Oke, bagi Today selama menjalankan sosialisasi tersebut ataupun menghimbau masyarakat untuk hidup sehat dengan menghindari, nah seperti tadi ya sudah dijelaskan darah babi yang segar seperti itu. Nah, adakah kendala-kendala yang ditemui selama ini? Iya, kalau dari kendala sendiri tentunya ini kan menggeser budaya jadi ya kan ya, yang dari awalnya kita sering mengkonsumsi darah dan sebagainya macamnya untuk mengurangi sekarang. Tapi saya pikir masyarakat dengan keterbukaan informasi seperti sekarang nih Kak Nia juga sudah cukup melek nih dengan isu kesehatan, di mana mereka juga paham apa resiko yang akan dihadapi ketika mengkonsumsi hal tersebut. Jadi saya rasa kendalanya ada, tapi tidak begitu berarti nih Kak Nia dari masalah konsumsi darah tersebut. Malah yang sering terjadi mungkin dari beberapa kali turun ke lapangan, tidak spesifik di Bangli nih Kak Nia, di Bali yang sering terjadi adalah malah dikaitkan dengan supranatural itu Kak Nia, yang agak sulit ya. Nah itu mungkin yang biasanya karena kan dia tiba-tiba nih Kak Nia, kehilangan pendengaran dan sebagainya, yang apalagi kita di Bali sangat mudah mengasumsikan hal tersebut. Maka dari itu sebisa mungkin saya sampaikan edukasi kembali, jika memang riwayatnya seperti itu, punya riwayat makan babi, gejalanya jelas, silakan ke fasilitas kesehatan dan jangan berspekulasi gitu. Iya, dan apalagi kalau menerima informasi yang salah ya. Menerima informasi biasanya yang salah. Informasi yang setengah-setengah itu yang biasanya nantinya akan mengundang emosi dan berbagai terutama pergesekan di sosial ya kan ya, terutama itu yang harus dihindari supaya tidak masalah kesehatan dampaknya malah ke mana-mana gitu. Iya. Nah, untuk masyarakat nih yang mungkin ingin tahu ataupun ingin berkonsultasi berkaitan dengan meningitis ini ataupun berkaitan dengan kesehatan lainnya, mungkin ada kayak sekarang ya, zamannya sudah online seperti itu, mungkin medsos yang bisa dihubungi atau kan nanti mungkin ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk mempercepat proses konsultasi ya, dan lebih mempergampang gitu ya, bisa dari rumah langsung konsultasi dan nggak mesti harus datang ke Paskes ya, boleh aja gitu. Tentu, ya. Pastinya akan welcome juga ya menerima masyarakat yang ingin tahu ataupun menginginkan informasi terkait dengan meningitis ini. Nah, bisa diberikan informasi mungkin apabila ada masyarakat yang ingin tahu kemana harus berkonsultasi, ataukah melalui online atau seperti apa? Tentunya di zaman yang sangat terkoneksi seperti sekarang ya Kak Nia, media sosial tentunya boleh dicari di mana Vaskesnya misalnya di puskesmas terkait atau langsung ke sosial medianya RSU sangat boleh ya Kak Nia ya. Kalau saya sendiri bertugas di Puskesmas Susut 1, kami sudah on di Instagram, di Facebook, dan juga di WhatsApp yang sering kami share di media sosial dan website kami. Boleh langsung dikontak, atau milik Dinas Kesehatan juga sangat boleh nih untuk notifikasi awal agar bisa ditelusuri di Kak Nia apakah kasus tersebut memang bisa ditegakkan meningitis Streptococcus suis ataukah ada kemungkinan lain gitu.
Oke, nah waktunya juga sudah semakin menipis nih. Nggak terasa ya, padahal masih asik sekali. Dan sebelum kita closing nih, mungkin ada harapan kepada masyarakat gitu untuk ikut serta ataupun ikut menjaga kesehatan pribadinya lah. Yep. Oke, nah mungkin ada himbauan-himbauan khusus kepada masyarakat ataukah bagaimana? Silakan. Jadi untuk meningitis Streptococcus suis ini Kak Nia ya, sangat mungkin untuk dihindari bagi masyarakat Bali dan Bangli terutama. Mengkonsumsi daging babi nggak perlu was-was asalkan kita ingat cara-cara pencegahannya. Pastikan selalu menjaga kebersihan baik di lingkungan kerja bagi peternak dan penyiapan makanan dan saat mengkonsumsi makanan khususnya daging babi nih Kak Nia. Ingat juga untuk memastikan daging babi aman dikonsumsi dengan memasaknya sampai matang. Kiat-kiat sederhana ini tentunya sangat bisa diterapkan untuk mengurangi risiko terjangkit meningitis Streptococcus suis di kemudian hari. Karena saya percaya nih Kak Nia, masyarakat Bali pasti bisa cegah meningitis dari kita. Iya, oke. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita di siang hari ini. Tetapi waktunya sudah sudah mepet sekali ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Mungkin itu aja pesan-pesan bagi pendengar, terutama di RPKB. Jangan takut makan babi guling ya, karena ini tetap boleh makan babi guling asal ingat matang, dan bagi peternak ingat pencegahan seperti saya sampaikan tadi. Itu aja sih Kak Nia. Oke. Nah, terima kasih nih Tudi udah hadir di studio ya pada kesempatan siang hari ini dan sudah berbagi informasi ya terkait dengan meningitis ya yang sudah kita bahas tadi selama hampir 1 jam ya kita sudah berbincang-bincang dan menarik sekali ya meningitis Streptococcus suis. Wow, dari namanya aja udah serem banget ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Tudi yang sudah hadir ya di kesempatan siang hari ini. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta ya, itu tadi ya perbincangan menarik kita di kesempatan siang hari ini ya yang membahas tentang meningitis Streptococcus suis ya bersama Bapak Iputu Gede Bangkit Gunaswara SKM yang sudah menjelaskan detail ya bagaimana itu meningitis Streptococcus suis ya yang saat ini sudah beredar juga di masyarakat Bali ya. Mudah-mudahan aja Anda tidak ada yang terkena gitu ya Sobat Setia, dan tetap berhati-hati apabila Anda mengkonsumsi daging babi ataupun daging-daging hewan lainnya ya. Tetap nggak ada salahnya jika Anda tetap memakan daging-dagingan yang sudah dimasak secara matang ya untuk menghindari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan ya dan tetap menjaga kesehatan Anda. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli dan masih akan bersama Nia sampai di jam 2 siang nanti.